warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Intan Ahlakul Karimah, NPM 2522010998. Aku dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Prodi aku S1 Keperawatan. Oke guys, kali ini aku akan membuat video mengenai pentingnya penggunaan air bersih di Desa Garongan 3, Panjatan, Kulon Progo. Di Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, air bersih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Assalamualaikum, Mbak. Ada keperluan apa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Intan sebagai tenaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit edukasi mengenai pentingnya menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Mbak, apakah tahu mengapa kita harus menggunakan air bersih? Belum terlalu tahu. Memangnya kenapa air bersih itu penting? Air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Air yang tidak bersih menggunakan kuman, bakteri, dan parasit yang dapat menyebabkan sebagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pencernaan. Lalu bagaimana ciri-ciri air bersih? Nah, ini sebelum itu aku akan membagikan materinya dan Mbak bisa melihat, dan ini posternya. Nah, air bersih biasanya tidak berwarna dan tidak berbau, Mbak. Dan air bersih dapat menggunakan untuk air minum, memasak, mencuci tangan, dan mencuci baju. Kalau air di rumah agak terlihat keruh, mana seperti digunakan? Jika air terlihat keruh, sebaiknya tidak langsung digunakan untuk diminum ya, Mbak. Air harus dimasak terlebih dahulu sampai mendidih agar kumannya yang ada di dalam air dapat mati. Jadi, penggunaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Dengan menggunakan air bersih, jika kita dapat mencegah berbagai penyakit. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya jadi lebih memahami pentingnya menggunakan air bersih. Sama-sama ya, Mbak. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari kita biasakan menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sekian banyaknya materi yang saya paparkan. Apakah Mbak ada pertanyaan? Ada, Mbak, mengenai pengertian air bersih. Terus sumber air bersih itu dari mana? Sama dampak menggunakan air yang tidak bersih. Terus yang terakhir, cara menjaga air tetap bersih. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Saya akan menjawab satu persatu mengenai pengertian air bersih terlebih dahulu ya, Mbak. Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan serta mencuci. Tidak mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, cara menjaga air tetap bersih. Yang pertama, nutup tempat penampungan air. Yang kedua, tidak membuang sampah di sumber air. Yang ketiga, membersihkan bak mandi secara rutin. Keempat, membersihkan air bersih sebelum diminum. Nah, sumber airnya berasal dari mana? Yang pertama ada air sumur, air mata air lereng atau PDAM, dan air hujan yang ditampung dengan baik. Dan dampak penggunaan air yang tidak bersih yaitu yang pertama ada diare, penyakit kulit, cacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Apakah sudah terjawab semua, Mbak? Ya, Mbak.
semoga informasi ini bermanfaat dan mari kita biasakan menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air bersih digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Ketersediaan air yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Garongan, Panjatan, Kulon Progo. Yuk pakai air bersih. Saat itu berawal dari air bersih. Air bersih, air yang jernih, tidak berbau dan bebas kuman. Karena dengan air bersih, kita menciptakan hidup yang lebih sehat, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan mari kita jaga dan menggunakan air bersih dengan bijak demi kesehatan kita bersama.